takut gelombang 3 pandemi terjadi lagi? Wajar, karena dalam 2 tahun ini kita tak hanya diserang ketakutan terjangkit penyakit yang menular dan mematikan. Tapi juga bagaimana wabah ini telah mematikan banyak sumber penghasilan. Namun mau sampai kapan kita hidup dalam trauma? Banyak cara kok yang bisa kita lakukan untuk tetap bertahan bahkan memenangkan perang ini. Bersama saya Brenda Andrina, inilah Infonomik. Untuk pertanyaan pertama, yuk kita simak video call dari teman kita. Halo, saya ingin bertanya, karena saya cukup khawatir dengan adanya gelombang ketiga COVID-19. Karena berdasarkan pengalaman saya, gelombang pertama dan kedua membuat saya trauma dan banyak rekan saya yang dirumahkan. Nah, pertanyaannya, apa yang saya harus persiapkan jika gelombang ketiga COVID-19 terjadi? Terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus ya tadi ya. Seandainya perusahaan kamu menjadi salah satu yang terdampak, berarti ada dua nih kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. Yang pertama ada pemotongan gaji dan yang kedua itu di PHK. Nah, apabila gaji yang kita terima per bulan berkurang, berarti kan kita perlu atur ulang lagi ya gaya spending kita. Apakah selama ini pengeluaran kita tuh masih ada yang nggak tepat sasaran? Yuk kita mulai sisihkan porsi yang lebih banyak untuk dana darurat. Kalau teman-teman di sini masih single, dana darurat ini bisa berkisar 3-12 kali dari pengeluaran bulanan kita. Nah, kalau teman-teman sudah menikah atau punya tanggungan, angka tadi bisa didobel lagi ya atau dikali 2. Selanjutnya yang perlu dipikirkan apabila seandainya di PHK. Apakah teman-teman udah punya rencana cadangannya? Kira-kira apa yang mau kita kerjakan? Dan value apa sih yang bisa kita tawarkan ke orang lain? Nah, mumpung masih ada waktu, kita bisa loh mulai mempersiapkan diri dengan menambah pengetahuan dan keterampilan kita untuk memoles portofolio kita. Yang nantinya portofolio ini bisa mengarahkan kita pada karir yang lebih baik. Pertanyaan selanjutnya dari media sosial. Apakah penting mempunyai dana pensiun? Bagaimana caranya supaya banyak dana simpanan agar aman ketika terjadi PHK? Nah, dana pensiun ini penting banget loh. Aku sempat baca artikel katanya 70% orang Indonesia tuh nggak punya dana pensiun. Sayang banget kan? Padahal dana pensiun ini diperlukan tuh nggak sedikit loh jumlahnya. Misalkan nih, kita bisa produktif bekerja sampai umur 55 tahun nih. Dengan angka harapan hidup rata-rata orang Indonesia mencapai 70 tahun. Artinya kan ada selisih biaya hidup selama 15 tahun yang harus kita penuhi tanpa bekerja. Kita coba hitung sederhana ya. Let's say biaya hidup bulanan saat ini tuh 10 juta. Artinya kita perlu biaya 120 juta per tahun. Nah, kita kalikan lagi dengan 15 tahun masa pensiun tadi. Berarti kan total biaya yang kita butuhkan itu adalah 1,8 miliar untuk dana pensiun. Nah, ini tuh belum termasuk biaya inflasi dan biaya kesehatan yang biasanya meningkat seiring dengan bertambahnya usia kita. Supaya nggak berat kumpulin dananya menjelang pensiun, lebih baik tuh kita mulai cicil dari sekarang. Soalnya kalau nggak kekumpul, nanti malah kasihan anak cucu yang terbebankan dengan biaya masa pensiun kita. Padahal kan generasi selanjutnya pasti punya kehidupan sendiri yang perlu mereka perjuangkan. Dana investasi ini mau ditempatkan di mana? Sekarang banyak pilihan aset investasi seperti emas, reksadana, obligasi, P2P lending, saham, dan cryptocurrency. Pilihlah aset investasi yang memang kamu pahami dan sesuai dengan profil resiko kamu. Selanjutnya masih dari media sosial. Bagaimana cara mengatur keuangan jika terjadi gelombang PHK besar-besaran agar keuangan keluarga tetap aman? Pertama, pastikan pola spending kita selama ini udah benar. Artinya pendapatan kita lebih besar dari pengeluaran. Teman-teman di sini bisa membuat budgeting tiap bulan untuk tracking kemana sih selama ini pengeluaran kita. Nanti bakal kelihatan tuh yang paling boros di mana. Untuk hal-hal yang bukan prioritas bisa dipotong spendingnya dan dialihkan ke pos tabungan. Selain itu, teman-teman bisa alokasikan budget untuk setiap kebutuhan. Misalkan nih, ada pos untuk makanan.
Nah, biar hemat, bisa pertimbangkan untuk memasak sendiri dan membawa bekal dari rumah. Gak cuma lebih hemat, tapi kita bisa mengontrol juga gizi dari makanan yang kita konsumsi. Teman-teman bisa pakai alokasi 50/30/20 untuk memulai budgeting ini. Di mana 50% untuk kebutuhan sandang, pangan, papan, dan untuk transportasi. 30% untuk keinginan termasuk diantaranya biaya pendidikan untuk mengembangkan diri. Dan sisanya 20% untuk investasi. Angka 50/30/20 itu fleksibel ya teman-teman. Artinya bisa disesuaikan lagi dengan besarnya gaji dan kondisi masing-masing. Nah, jangan lupa untuk memastikan pos-pos seperti dana darurat, asuransi, investasi juga aman terisi ya. Ada lagi nih pertanyaan bagus dari media sosial. Bisnis sampingan apa yang cocok dilakukan sebagai cadangan pendapatan dalam menghadapi gelombang ketiga nanti? Kita bisa loh mencari penghasilan tambahan dengan memanfaatkan tren yang ada. Apalagi kan di era digital ini sumber informasi tuh ada di mana-mana. Bisa coba mulai berjualan online dengan sistem dropship atau kita juga bisa ngerjain project-project freelance. Teman-teman di sini juga bisa melakukan personal branding di media sosial untuk membantumu mendapatkan pekerjaan. Anggaplah media sosial itu sebagai portofolio terbuka kita di mana kita tuh bisa bebas berkreasi dan berkarya. Berhutang itu kan konsepnya the worst case ya, alias pilihan terakhir yang bisa diambil. Berhutang itu boleh dilakukan asal kita sudah paham syaratnya, resikonya, dan kewajiban yang harus kita penuhi ketika berhutang. Menurutku lebih baik kita pikirkan gimana sih caranya mencegah supaya nantinya kita tuh nggak berhutang. Mulai dari mengatur keuangan dengan baik. Seperti kita punya pola spending yang benar, kita punya dana darurat yang cukup, kita juga punya asuransi, punya investasi biar tujuan keuangan kita tuh on track. Dan yang pastinya kita juga punya rencana cadangan apa yang akan kita kerjakan ke depannya. Terima kasih buat pertanyaannya. Alangkah lebih baik pos budget untuk kesehatan itu selalu ada ya. Artinya mau itu dalam kondisi pandemi atau bukan pandemi tetap ada. Pos kesehatan itu bisa berupa biaya pencegahan atau biaya pengobatan. Kalau kita ngomongin biaya pencegahan itu seperti budget untuk olahraga, beli vitamin dan suplemen, atau bayar PCR dan antigen. Biasanya biaya pengobatan itu pertama kali kita ambil dari pos dana darurat. Tapi kan porsi dana darurat ini tuh kan cuma terbatas ya. Karena ibaratnya dana darurat tadi tuh kita harus bagi lagi dengan kebutuhan lainnya. Sedangkan biaya pengobatan yang harus kita bayar tuh kadang-kadang nominalnya cukup besar dan melebihi pos dana darurat kita. Solusi yang bisa kita lakukan adalah punya pos khusus untuk asuransi. Beberapa kantor tuh udah memberikan benefit asuransi kesehatan pada karyawannya. Buat teman-teman yang belum punya, bisa juga mempertimbangkan sisihkan 5% dari gaji untuk membayar premi asuransi. Zaman sekarang tuh banyak jenis dan fitur asuransi yang udah ditawarkan. Dan bisa dibeli dengan mudah lewat smartphone kita. Pilihlah produk yang memang sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan kesanggupan teman-teman dalam membayar preminya. Halo Brenda, aku mau nanya ya. Kan gini nih, beberapa waktu yang lalu tuh ada selebritas yang komplain tentang klaim asuransi yang didapatnya. Saya jadi kepikiran nih, sebenarnya seperti apa sih cara memilih asuransi? Terus gimana caranya supaya kita nih nggak merasa tertipu dengan asuransi? Soalnya kan sayang banget ya, sudah bayar premi mahal-mahal, yang didapat tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ini pertanyaan yang bagus ya, karena banyak terjadi kasus serupa di Indonesia. Konsep membeli asuransi itu harus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan membayar kita. Misalkan nih dari sisi kebutuhan, kan ada beberapa ya jenis asuransi, seperti ada asuransi kesehatan, asuransi sakit kritis, dan asuransi jiwa. Asuransi kesehatan ini biasanya proteksi yang paling basic. Teman-teman bisa tentuin kira-kira pengen dapat tanggungan sebesar apa ya? Apakah pembayarannya mau pakai sistem reimburse atau pakai sistem cashless? Karena tiap asuransi ini punya penawaran yang berbeda. Sementara kalau kita ngomongin asuransi sakit kritis, teman-teman bisa cek dulu nih, apakah ada riwayat penyakit kritis di keluarga kita.
Karena ini juga jadi indikator apakah kita butuh cakupan untuk sakit tersebut. Kalau teman-teman punya tanggungan keluarga seperti punya anak, bisa juga mempertimbangkan untuk punya asuransi jiwa. Fungsi asuransi jiwa ini untuk menggantikan peran pencari nafkah jika suatu hari nanti meninggal. Pastikan juga teman-teman mempelajari kondisi-kondisi yang dikecualikan yang tertera dalam polis. Misalkan nih, ada pasal pre-existing condition, di mana biasanya manfaat asuransi ini tuh nggak berlaku untuk penyakit yang sudah ada sebelumnya. Teman-teman juga perlu untuk membandingkan paling tidak 1 atau 2 lah ya produk terlebih dahulu agar kita bisa membeli yang terbaik. Bisa bandingkan dari sisi jangkauan perlindungan, bisa bandingkan juga dari sisi besar premi yang kita bayarkan, dan juga rekam jejak penyedia asuransi. Apakah punya reputasi yang bagus dan pengalaman yang cukup panjang. Nah, penting juga nih untuk teman-teman mastiin kalau nantinya dalam proses klaim itu kita benar-benar udah ngumpulin data-data yang komplit. Seperti kita udah mengisi kronologis, terus juga kita bisa memaparkan juga dokumen tindakan rumah sakit dan dokumen pendukung lainnya. Takut gelombang ketiga terjadi dan takut ekonomi kembali terpuruk itu wajar. Tapi kita bisa kok mempersiapkan berbagai hal agar keuangan kita aman dalam kondisi darurat. Syaratnya punya dana darurat yang cukup, kita persiapkan asuransi dan investasi yang akan membantu kita dalam mencapai tujuan keuangan kita. Terima kasih teman-teman yang udah menyaksikan Infonomik. Jangan lupa untuk saksikan Infonomik setiap hari Rabunya. Saya Brenda Andrina pamit undur diri. Bye-bye.